Oke, ini ada pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen, dan ini perlu dipahami juga oleh masyarakat bahwa Bea Cukai punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channelnya Ujang Maulana. Oke guys, kali ini kita akan menguraikan sketsa pemeriksaan yang dilakukan Bea Cukai. Pemeriksaan apa? Yaitu pemeriksaan barang pengiriman baik dari luar maupun dari dalam. Seperti itu guys. Nah, Bea Cukai berwenang untuk memeriksa barang yang masuk dari luar negeri maupun yang keluar dari dalam negeri. Namun tidak semua barang dilakukan pemeriksaan karena di pemeriksaan pabean ada dua kriteria guys. Nah, kita garis bawahi dulu apa itu pabean. Oke, bisa kita lihat dan bisa kita cari tahu. Pabean adalah instansi atau jabatan atau kantor yang mengawasi, memungut dan mengurus bea masuk, impor, dan bea keluar atau ekspor, baik melalui darat, laut maupun melalui udara. Seperti itu guys. Yang lanjut, ada dua kriteria dan ini harus diketahui seluruh masyarakat, khususnya kita sebagai PMI, karena kita yang sering mengirim barang dari luar negeri seperti cargo. Betul apa tidak? Ya, insya Allah betul. Apa dua kriteria tersebut? Yaitu pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen. Oke guys, nah dua kriteria ini wajib kita ketahui sebagai masyarakat, khususnya kita sebagai PMI, yang tentunya kita pasti akan mempunyai begitu banyak barang ketika kita di luar negeri atau di rantau, yang nantinya tidak akan mungkin kita bawa ketika pulang, karena ketika kita pulang lewat pesawat, bagasi itu dibatasi, minimal satu orang itu berwenang untuk membawa barang bawaannya mempunyai batasan sekitar 40 kilo per orang, misalnya bagasinya seperti itu. Nah, di sini otomatis kalau kita punya barang yang lebih kiloannya dari itu, otomatis kita akan mengirimkan barang kita melalui cargo. Nah, seperti itu guys. Nah, dalam pengiriman barang ini nantinya kita barang ini akan masukkan ke negara kita. Nah, di situ sebelum barang ini lolos atau diantar ke tempat kita yang tertera dalam alamat tersebut, nah Bea Cukai itu memiliki kewenangan untuk memeriksa barang tersebut, karena barang tersebut, sedangkan banyak kasus di sekarang ini bahwasanya banyak PMI yang melanggar aturan. Tidak sedikit orang yang dari luar negeri membawa barang-barang terlarang, barang yang tidak termasuk dalam kriteria yang dibolehkan pemerintah untuk dikirim. Seperti itu guys. Oke guys, untuk lebih lengkapnya simak video berikut ini. oke, ini ada pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen, dan ini perlu dipahami juga oleh masyarakat bahwa Bea Cukai punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Dan tidak seluruh barang yang dikirim itu dilakukan pemeriksaan fisik. Kapan dilakukan pemeriksaan fisik? Next slide. Hanya dalam hal berdasarkan hasil pemindian, karena semua yang barang kiriman pasti melalui X-ray. Ya, kalau berdasarkan hasil X-ray-nya ini kok ada keraguan, maka bisa dilakukan pemeriksaan fisik. Atau uraian jenis barang dan nilai yang diberitahukan tidak jelas atau tidak diisikan dengan jelas, maka diperiksa fisik. Nah, oleh karena itu ya harus memberitahukan secara detail, secara jelas. Kemudian berdasarkan kriteria tertentu ini nanti oleh teman-teman unit pengawasan, misalnya barang-barang yang high value, ya, yang harganya mahal-mahal, ini biasanya pasti
diperiksa fisik. Kemudian juga bisa dilakukan pemeriksaan ulang, Pak. Ya, kalau sebelumnya kan mungkin barang sudah tarik, jadi sebelum SPPB masih bisa dilakukan pemeriksaan ulang. Ya, kalau tidak jelas, bisa juga dilakukan pemeriksaan laboratorium. Next. Oke, kemudian penelitian dokumen. Nah, kalau tadi pemeriksaan fisik itu sifatnya selektif, tidak semua dilakukan pemeriksaan. Ya, jalur merah kita itu kecil sekali untuk barang kiriman, tidak lebih dari 5%. Ya, kalau BIP itu hampir 9%-an rata-rata. Kalau untuk barang kiriman paling 5%. Ya, oleh karena itu nggak banyak yang kita periksa. Yang penting dalam penelitian dokumen nanti sudah lebih jelas. Kalau seandainya marketplace mengirimkan e-invoice ke Bea Cukai, maka bisa langsung rekonsiliasi. Itulah seputar sketsa pemeriksaan yang Bea Cukai lakukan terhadap barang bawaan PMI dan barang kiriman PMI dari luar negeri. Semoga teman-teman bisa mengerti dan bisa memahaminya, dan ada manfaatnya juga buat kita sebagai para PMI, biar kita tidak punya kesalahpahaman yang berterusan kepada petugas Bea Cukai. Namun emang ada yang nakal di antara mereka, tapi itulah yang namanya oknum, karena yang namanya oknum tidak semua. Jadi ada di salah satu mereka pemain seperti itu, pemain curang. Tapi biarlah nanti, biar mereka tuai sendiri apa yang mereka lakukan terhadap kita sebagai PMI. Namun kita memohon kepada pemerintah, mohonlah Pak, dipermudah segala fasilitas yang bersangkutan dengan PMI sebagai pejuang, karena kita juga jasa kepada negara. Kalau memang negara merasa berhutang kepada kita sebagai pejuang devisa, mohonlah Pak, perjuangkanlah hak-hak kami dan permudahkanlah hak-hak kami, jangan persulit kami, karena kami ini adalah orang susah. Jangan ditambah susahlah kami, dan janganlah buat kami ketakutan atas kebijakan-kebijakan yang Bapak Ibu buat. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.